Selamat pagi, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus bayi berusia 8 bulan, gizi dalam daur kehidupan. Kami beranggotakan ada Ayu Putri, ada Berlian Nanda, Zili Aulia, dan saya sendiri, Claudia Vida. Ini adalah table of contents atau bahasan kami. Terdapat 6. Yang pertama ada studi kasus, kedua ada data responden, yang ketiga ada syarat dan rekomendasi diet, yang keempat ada alasan rekomendasi, yang kelima ada harga makanan, dan yang terakhir 6 yaitu saran. Untuk bahasan yang pertama yaitu studi kasus akan dibacakan oleh rekan saya yang bernama Ayu Putri. Baik, kasusnya. Seorang pengasuh datang ke posyandu Anggrek untuk menimbang berat badan anaknya yang berusia 8 bulan 2 hari. Perempuan dengan tinggi badan 69 cm dan berat badan 9 gram. Saat ini hadir nutrisionis dari posyandu Melati untuk melakukan monef kegiatan posyandu sekaligus melakukan penyuluhan atau konseling di posyandu Melati. Pengasuh tersebut minta hadir ke posyandu oleh Ibu A untuk rutin menimbang sekaligus menanyakan terkait MPASI yang tepat. Selama ini diberikan bubur yang di blender dicampur dengan lauk pauk dan sayur. Ia bermaksud ingin meningkatkan tekstur makan sang anak. Diketahui bahwa Ibu A bekerja dari pukul 07.30 hingga 18.00 baru tiba di rumah. Makan sang anak dipasrahkan kepada pengasuh anak. Sang ibu hanya memantau. Ibu A dalam keluarga berkecukupan yang tinggal di daerah perkotaan. Saat ini sang anak diberi makan 3 kali sehari pada jam 07.30, 12.00, dan 17.00 dengan selingan pagi dan malam berupa ASI perah, dan untuk siang hari biasa diberikan biskuit bayi. Next. Dari keluarga tidak ada riwayat alergi makan tertentu dan sang anak juga demikian. Tidak ada tanda dan gejala anemia secara fisik klinis. Tidak ada riwayat penyakit infeksi pada anak. Pada hari kemarin, sang anak diketahui makan pagi berupa bubur nasi yang dicampur dengan bayam dan telur puyuh, 1 mangkok kecil ukuran mangkok bayi. Dan untuk selingan pagi, ASI perah 100 cc, dan untuk makan siang, bubur yang sama dengan pagi, 1 mangkok kecil ukuran mangkok bayi. Dan untuk selingan siang, biskuit bayi bulat rasa kacang pisang 1,5 keping. Dan untuk makan sore, bubur nasi yang dicampur hati ayam rebus dan wortel rebus 3/4 mangkok kecil ukuran mangkok bayi. Dan untuk malam harinya sebelum tidur diberikan ASI secara langsung selama 30 menit. Next. Yang selanjutnya itu ada data responden. Untuk data subjektifnya, yang pertama ada biodata. Namanya bayi A, jenis kelaminnya perempuan, usianya 8 bulan 2 hari. Untuk riwayat makannya, makan 3 kali sehari pada jam 07.30, 12.00, dan 17.00. Dengan pagi dan malam yaitu ASI. Yang ketiga mengonsumsi biskuit bayi pada siang hari, dan yang terakhir mengonsumsi bubur di blender yang dicampur dengan lauk pauk dan sayur. Next. Yang selanjutnya ada data objektif. Yang pertama ada antropometri. Berat badannya itu 9 kg, tinggi badannya 69 cm. Untuk Z-score-nya BB per U min 1,2 termasuk dalam kategori normal, PB per U min 0,13 termasuk dalam kategori normal, BB per PB minus 1,42 termasuk dalam kategori gizi normal atau baik. Untuk biokimia tidak ada data dalam kasus, untuk klinikal tidak ada dalam kasus. Dan untuk dietari, makan 3 kali sehari, selingan pagi dan malam ASI. Yang selanjutnya yang terakhir ada hasil data recall. Berikut tabel recall-nya. Untuk persen kecukupannya, untuk energi 90%, untuk karbohidrat 90%, untuk protein 70%, dan yang terakhir lemak 101%.
Selanjutnya untuk syarat dan rekomendasi diet. Pertama untuk syaratnya, MPASI harus sesuai dengan kebutuhan gizi bayi dan juga MPASI ini setidaknya dapat mengurangi permasalahan gizi pada bayi. Selanjutnya untuk prinsip diet, untuk memenuhi asupan gizi pada bayi sesuai dengan umurnya dan mengurangi permasalahan gizi yang dialami selama masa pertumbuhan dan perkembangan, karena bayi pada usia 0 sampai 11 bulan merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, yang mencapai puncaknya yaitu pada usia 24 bulan, sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus periode kritis. Selanjutnya untuk kebutuhan gizi, pertama di sini ada TE, kami menggunakan rumus Institute of Medicine tahun 2005, hasilnya yaitu 723 kilokalori. Dan untuk karbohidratnya 108,45 gram dan untuk protein 27,1 gram, lalu untuk lemaknya 20 gram. Ini tabel rekomendasi diet kami. Untuk persentase kecukupannya, untuk energi 116,14%, untuk karbohidrat 102,67%, dan untuk protein 98,45%, dan untuk lemak 162,5%. Selanjutnya ini ada menu makanan yang kami rekomendasikan. Yang pertama yaitu bangun tidur pada jam 5.30 yaitu ASI 100 ml. Lalu ada makan pagi jam 7.30 yaitu kentang dengan daging cincang dan brokoli. Selanjutnya ada selingan pagi pada jam 10 yaitu pisang ambon dan ASI 100 ml. Lalu ada makan siang jam 12 itu nasi tim ayam wortel dan tahu, lalu ada ASI. Lalu selingan sorenya 16.30 yaitu biskuit bayi, dan pada saat makan malam jam 18.00 ada nasi tim kacang merah dengan daging cincang dan ASI 100 ml. Lalu sebelum tidur ASI 100 ml. Lalu ini ada perhitungan rekomendasi menu dari kami. Next. Nah, lalu ini ada energi rekomendasinya yaitu 854,58 dengan persentase 118,19%. Lalu untuk karbohidrat ada 111,75 dengan persentase 103,04%. Lalu ada protein 28,93 dengan persentase 106,75%, dan untuk lemak 33,03 dengan persentase 165,15%. Next. Lalu ini ada foto makanan yaitu ASI 100 ml pada saat bangun tidur dibuat oleh Bizli Aulia, dan sarapan pagi kentang dengan daging cincang dan brokoli dibuat oleh Claudia Fida. Lalu ada selingan pagi yaitu pisang ambon dan ASI 100 ml dibuat oleh Bizli Aulia, dan makan siang nasi tim ayam wortel dan tahu yaitu dibuat oleh Berlianada, dan ASI 100 ml dibuat oleh Bizli Aulia. Lalu ada selingan sore, yaitu biskuit bayi dibuat oleh Bizli Aulia, dan makan malam yaitu nasi tim kacang merah dengan daging cincang yang dibuat oleh Ayu Putri, dan ASI 100 ml dibuat oleh Bizli Aulia. Lalu ada sebelum tidur yaitu ASI 100 ml dibuat oleh Bizli Aulia. Lalu selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya Claudia Fida. Untuk bahasan yang selanjutnya adalah alasan kami merekomendasikan menu-menu tersebut. Bayi berusia 0 sampai 11 bulan, yaitu respondennya adalah 8 bulan, termasuk dalam kategori usia ini, merupakan masa pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, yang mencapai puncaknya pada usia 24 bulan. Sehingga kerap diistilahkan sebagai periode emas sekaligus sebagai periode kritis.
Lalu apa hubungannya dengan ASI dan MPASI? ASI seperti kita tahu kepanjangannya adalah air susu ibu dan MPASI adalah makanan pendamping air susu ibu. Mengapa ASI dikatakan penting? Pemberian ASI pada bayi sangat bermanfaat dalam memenuhi kecukupan gizi bayi usia 8 bulan. ASI merupakan nutrisi terbaik bagi bayi karena kandungan gizinya lengkap dan juga seimbang. Selain itu, komposisinya sangat ideal bagi proses tumbuh kembang anak. Penelitian juga telah membuktikan bahwa peningkatan pemberian ASI dapat menurunkan insiden penyakit pada anak dan juga menurunkan risiko penyakit diare dan infeksi pernafasan akut. Namun, pemberian ASI nggak hanya bermanfaat untuk bayi loh, jadi ASI itu juga bermanfaat bagi kesehatan ibu. Sebab penelitian yang melibatkan 14.000 responden menyatakan bahwa bila wanita yang memiliki anak menyusui selama 4-12 bulan, maka risiko kanker payudara dapat dikurangi sebesar 11%. Lalu MPASI. MPASI mengapa dikatakan penting? Makanan pendamping air susu ibu adalah makanan atau minuman yang mengandung gizi, diberikan kepada bayi atau anak yang berusia 6-24 bulan untuk memenuhi kebutuhan gizinya dan diperlengkapi dengan kebutuhan gizi harian melalui keanekaragaman pangan, baik itu hewani, nabati, kacang-kacangan, sayur-sayuran, dan juga buah-buahan. Menurut Depkes tahun 2009 atau Departemen Kesehatan, umur 6-9 bulan itu ada 3 prinsip nih. Yang pertama, terus berikan ASI. Yang kedua, mulai berikan makanan pendamping ASI atau MPASI, dan yang ketiga, berikan MPASI secara bertahap sesuai umur. Jadi dilakukannya bertahap dan perlahan. Mungkin yang pertama itu bisa sangat lumat, kemudian lumat, sedikit bertekstur dan bertekstur. Next slide. Yang pertama ada ASI sejumlah 100 ml. Manfaatnya itu sangat banyak. ASI mengandung antibodi imunoglobulin. Itu untuk melawan bakteri infeksi penyakit pada bayi. Yang kedua, ASI mengandung leukosit hidup yang membantu memerangi infeksi. Yang ketiga, ASI juga mengandung faktor bifidus. Apa faktor bifidusnya? Yaitu Lactobacillus bifidus yang tumbuh dalam usus halus bayi, sehingga mencegah bakteri berbahaya yang dapat menimbulkan penyakit diare pada bayi. Yang keempat adalah mengandung laktoferin. Laktoferin itu dapat mengikat zat besi. Yang kelima, ASI juga mengandung enzim khusus atau lipase yang dapat mencerna lemak, sehingga ASI lebih cepat dan mudah untuk dicerna oleh bayi. Wah, sangat banyak ya dari manfaat ASI ini. Yang kedua ada kentang. Kentang yang pertama adalah sebagai karbohidrat. Karbohidrat itu berfungsi sebagai sumber energi. Nah, sumber energi itu dapat bertahan lebih lama pada tubuh bayi sehingga ia dapat lebih aktif bergerak. Yang kedua, menyehatkan pencernaan. Karena kentang tinggi akan kandungan serat. Artinya, kentang akan bermanfaat untuk menjaga kesehatan bayi, sehingga risiko sembilit pun akan teratasi. Yang ketiga adalah meningkatkan sistem imunitas tubuh. Mengapa bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh pada bayi? Karena mengandung vitamin C atau asam ascorbat, vitamin B kompleks, antioksidan, beta-karoten, fosfor dan zat besi. Yang keempat adalah menurunkan risiko terserang infeksi. Karena mengandung antosianin, yaitu suatu jenis biokimia yang berfungsi sama layaknya dengan antivirus. Antosianin tersebut dapat menurunkan risiko bayi terserang infeksi akibat virus. Next slide. Lalu ada manfaat dari daging sapi cincang dan brokoli. Nah, menurut gizitinggi.org, manfaat daging sapi cincang ini yang pertama sumber protein yang tinggi untuk pertumbuhan bayi. Seperti kita tahu ya, manfaat protein itu sangat banyak untuk pertumbuhan jaringan, menggantikan sel tubuh yang rusak, apalagi dengan usia bayi itu sangat rentan dengan infeksi penyakit. Dengan adanya protein ini bisa meregenerasi sel yang baru. Yang kedua, memiliki kandungan zat besi yang berperan dalam pembentukan sel-sel darah merah pada bayi. Yang ketiga, memiliki kandungan vitamin B kompleks, vitamin D, dan juga omega 3. Lalu manfaat vitamin B kompleks itu untuk apa ya? Vitamin B kompleks itu untuk membantu kinerja sistem saraf pusat di otak. Yang kedua ada vitamin D. Vitamin D tentunya berkaitan dengan pertumbuhan tulang dan gigi pada bayi. Omega 3 dalam menstimulasi perkembangan otak bayi. Yang keempat adalah memiliki kandungan selenium
seng, dan juga zinc. Selenium berperan dalam meningkatkan daya tahan tubuh bayi, dan seng atau zinc itu berperan dalam meningkatkan kekebalan tubuh bayi. Yang selanjutnya adalah brokoli. Brokoli itu mengandung vitamin K. Mengandung vitamin K itu berperan penting dalam metabolisme tulang bayi. Boleh di slide sebelumnya. Baik, yang kedua adalah memiliki kandungan antioksidan yang tinggi. Seperti kita tahu, fungsi antioksidan itu untuk melawan radikal bebas yang masuk ke dalam tubuh bayi. Yang ketiga adalah memiliki kandungan zat besi untuk pembentukan sel darah merah. Dan yang keempat adalah memiliki kandungan serat untuk pembentukan pencernaan yang lebih baik, menurut idnmedis.com. Selanjutnya ada pisang Ambon. Menurut Sehatku tahun 2020 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, memiliki kandungan kalium yang baik untuk proses metabolisme tubuh bayi. Yang kedua adalah mengandung vitamin A yang seperti kita tahu fungsi vitamin A adalah untuk meningkatkan kesehatan penglihatan untuk bayi. Selanjutnya ada nasi tim. Nasi tim ada sebagai sumber energi harian bayi. Yang kedua mengandung mangan dan selenium sebagai antioksidan untuk melawan infeksi penyakit pada bayi. Yang ketiga adalah beras putih itu diperkaya oleh asam folat, niacin, zat besi, dan IG rendah. Nah, asam folat itu fungsinya untuk apa sih? Asam folat itu untuk meningkatkan fungsi otak bayi, tahap awal untuk kemampuan melihat dan juga untuk memproses informasi. Selanjutnya niacin vitamin B3 untuk menjaga kesehatan kulit bayi dan juga meningkatkan performa dari otak bayi. Selanjutnya ada zat besi untuk pembentukan sel darah merah pada bayi. Dan terakhir adalah IG rendah atau indeks glikemik rendah. Menurut International Journal of Food Sciences and Nutrition tahun 2006. Selanjutnya ada ayam. Ayam ini dapat meningkatkan perkembangan otak bayi. Mengapa? Karena di dalam ayam itu terdapat vitamin A atau retinol. Yang kedua ada vitamin C atau asam ascorbat. Dan yang ketiga ada vitamin B12 atau kobalamin yang dapat memperlancar pertumbuhan dan perkembangan otak dari bayi. Yang kedua, untuk kekebalan bayi karena di dalamnya mengandung sejumlah antioksidan. Yang ketiga, berperan untuk pertumbuhan otak bayi karena terdapat sejumlah protein di dalamnya. Menurut puripangan.co.id. Wortel punya menjaga dan meningkatkan kesehatan penglihatan pada bayi, itu fungsi utamanya. Yang kedua, meningkatkan sistem kekebalan tubuh karena terdapat sejumlah antioksidan di dalam wortel. Yang ketiga, dapat melindungi organ penting seperti meningkatkan kesehatan jantung dan juga ginjal. Karena dia sekaligus ketika meningkatkan sistem kekebalan, maka akan memproses semua organ-organ itu dapat dilindungi oleh wortel. Sumbernya adalah dari Dokter Sehat The Asian Parent. Ada tahu membantu memperkuat kepadatan dari tulang bayi. Yang kedua adalah menangkal radikal bebas. Mengapa tahu dapat memperkuat kepadatan tulang bayi? Karena kandungan kalsium yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah mengapa bisa menangkal radikal bebas? Karena di dalam tahu terdapat kandungan protein yang merupakan salah satu pembentuk dari antibodi tubuh. Yang menurut Sehatku tahun 2019 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada biskuit bayi. Biskuit bayi adalah beda dengan biskuit yang dipelengkapi gizinya dari biskuit yang kita konsumsi pada orang dewasa. Nah, biskuit bayi ini punya keunggulan khusus. Biskuit ini memiliki kandungan AA dan DHA dan juga kandungan prebiotik FOS. Lalu yang pertama, biskuit dapat membantu dalam koordinasi dan kemampuan motorik pada bayi. Mengapa? Karena pada usia 8 bulan ini diperlukan yang namanya finger food. Sudah mulai diterapkan pada usia ini karena finger food adalah makanan yang akan dikepit atau mengapit oleh jari dan tangannya bayi, dan itu akan dimasukkan ke dalam dari tangan ke mulut bayi sehingga melatih koordinasi antara tangan dan juga mulut. Yang kedua, memiliki kandungan AA dan DHA. Ini sangat baik untuk perkembangan otak bayi. Yang ketiga adalah memiliki kandungan prebiotik FOS. FOS itu adalah frukto-oligosakarida. Lalu prebiotik FOS ini fungsinya untuk apa sih? Fungsinya adalah untuk menyehatkan pencernaan bayi
menurut Klik Dokter tahun 2016 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Kemudian, yang terakhir adalah kacang merah. Kacang merah berperan dalam mendukung pembentukan jaringan tubuh bayi karena di dalamnya terdapat protein untuk memperbaiki sel rusak pada bayi dan untuk memperkuat daya tahan tubuh bayi dan sekaligus meregenerasi sel baru. Yang kedua, berperan dalam perkembangan otak bayi karena terdapatnya kolin. Kandungan kolin merupakan beberapa nutrisi penting yang berperan dalam pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Yang ketiga adalah berperan dalam pertumbuhan tulang dan gigi bayi karena di dalamnya terkandung fosfor, magnesium, dan juga kalsium. Sekaligus menjaga saluran pencernaan bayi karena di dalamnya terdapat serat larut yang sehat. Ini merupakan sumber dari CZ et al. Tahun 2015 berdasarkan Pakistan Journal of Food Sciences nomor 25. Next slide. Selanjutnya ada harga makanan. Next. Nah, ini daftar harga makanan yang kami rekomendasikan. Yaitu ada kentang brokoli daging cincang 16.000, ada nasi tim tahu ayam filet wortel 8.000, nasi tim kacang merah daging cincang 12.000, pisang ambon 4.000 dan totalnya adalah 40.000. Kemudian ada saran dan konseling gizi. Nah, untuk sarannya, pada bayi berusia 8 bulan, yaitu dalam rentan 0 sampai 11 bulan adalah masa periode emas. Nah, pemenuhan kebutuhan gizi harian bayi ini harus benar-benar tercukupi dengan asupan makanan dan minuman yang cukup, seperti makan utama 2 sampai 3 kali porsi, lalu ada selingan yaitu minimal 2 kali, dan yang didapati pada ASI dan MPASI. Pengenalan makanan bertekstur ringan sudah mulai diterapkan pada usia ini secara perlahan dan bertahap. Lalu ada bisa juga dengan pengenalan food finger atau makanan yang dapat digenggam seperti biskuit bayi, potongan buah kecil, dan lain sebagainya. Nah, ini tuh bisa untuk melatih daya motorik pada bayi. Yang selanjutnya ada konseling gizi. Durasi menyusui dan pengenalan pemberian makanan tambahan dianjurkan pada waktu 6 bulan dengan tetap melanjutkan pemberian ASI, serta memperhatikan komponen nutrisi dan juga jumlah makanan yang diberikan sesuai dengan kecukupan usia menurut WHO 2010. Ini adalah screenshot hasil diskusi kami. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada salah kata. Selamat pagi. Untuk selanjutnya adalah, inilah video gabungan dari pembuatan menu-menu rekomendasi kami. Bahannya, yang pertama masukkan nasi putih, tahu, wortel, lalu ayam yang sudah dipotong-potong. Lalu masukkan air dan kita aduk rata. Setelah itu kita kukus. Sekarang kita timbang pisangnya terlebih dahulu ya. Di sini saya memakai 51 gram. Lalu ada biskuit bayi 2 keping ya. Ini mereknya adalah Milna.
ASI-nya kita ukur 100 ml. Dan ini hanya perumpamaan bahwa ini adalah ASI. Sebelum kita memulai pembuatan MPASI-nya, terlebih dahulu kita harus mencuci tangan kita sebanyak 6 langkah. Ini adalah alat-alat yang dipergunakan untuk membuat menu ini. Berikut ini adalah bahan-bahannya. Yang pertama ada kentang, brokoli, dan yang terakhir adalah daging sapi giling. Pengerjaan yang pertama adalah merebus kentang. Rebus kentang sampai teksturnya lembut sekitar 15 menit. Pengerjaan yang kedua adalah merebus daging giling selama 12 menit. Dan yang ketiga adalah merebus brokoli selama 2-3 menit. Tahapan yang keempat, menggiling kentang, daging, dan juga air 25 ml. Yang kelima adalah mengiris brokoli. Kemudian memasukkan brokoli ke gilingan sebelumnya. Ini adalah menu MPASI yang telah jadi untuk makan pagi bayi berusia 8 bulan, kentang dengan daging cincang dan brokoli. Ini adalah uji teksturnya.